Konsep wasatiyah Islam. Kata wasaton atau wasatiyah diambil dari istilah wasato, wusto yang bermakna tengah dan menjadi istilah wasit al-wasit artinya penengah. Di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Yusuf Al-Qaradawi menyatakan pertengahan sebagai al-tawazun atau keseimbangan, yakni keseimbangan antara dua jalan atau dua arah yang saling berhadapan atau bertentangan. Sesungguhnya merupakan watak dalam raya atau universum, sekaligus menjadi watak dari Islam sebagai risalah abadi. Bahkan amal menurut Islam bernilai soleh jika amal itu diletakkan dalam prinsip-prinsip keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minannas. Di atas prinsip keseimbangan inilah Islam sebagai hudan atau pedoman hidup telah membimbing umatnya keluar dari kegelapan menuju cahaya dan mengantarkannya menggapai kemajuan dan kejayaan. Ibnu Katsir dalam kitabnya Jami'ul Bayan mengatakan istilah ummatan wasaton bermakna sebagai kemampuan-kemampuan positif yang dimiliki umat Islam sebagaimana dalam kurun pertama sejarahnya, yakni dalam capaian-capaian kemajuan di bidang material maupun spiritual. Kehadiran Muhammadiyah dan NU di Indonesia. Muhammadiyah dihadirkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta mengusung purifikasi praktik peribadatan umat Islam Jawa yang sangat kental dengan budaya klinik. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang banyak terinspirasi dari Muhammad Abduh dan Rashid Ridho menegaskan bahwa maraknya praktik tahayul, bid'ah, dan hurafat di tengah masyarakat muslim kala itu adalah tindakan syirik. Ahmad Dahlan sempat dituduh menciptakan agama baru atas gerakan purifikasi ini. Sikap resistensi terhadap Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dari sebagian masyarakat Jawa tidak hanya menyangkut gerakan purifikasi dalam tataran praktik keberagaman saja. Dalam bidang pendidikan, sekolah-sekolah yang dirintis Muhammadiyah sempat mendapat cemooh dari masyarakat karena mengajarkan ilmu-ilmu umum semisal ilmu alam, ilmu hitung, bahasa Belanda, tulisan Latin, dan sebagainya. Di tengah pemahaman yang berkembang saat itu bahwa hanya ilmu agama yang wajib dipelajari, sedangkan ilmu umum yang kebetulan diperkenalkan di Indonesia oleh sekolah-sekolah Belanda hukumnya haram karena dianggap sebagai ilmu kafir. Sekolah-sekolah Muhammadiyah justru mendobrak anggapan masyarakat umum ini dengan langkahnya memodernisir diri. Komite Hijaz pada tanggal 31 Januari 1926 bermetamorfose menjadi Nahdlatul Ulama atau NU yang sedari lahirnya memproklamirkan diri sebagai organisasi pelestari tradisi dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Di awal pendiriannya, para tokoh dua organisasi ini memang acap kali terlibat polemik panas perihal masalah-masalah furu'iyah, masalah niat diucapkan ataukah tidak, kemudian kunut, tahlilan, dan sebagainya menjadi bahan perdebatan yang tidak berkesudahan. Untungnya, polemik ini hanyalah berhenti pada tataran diskursus saja dan tidak berimbas pada aksi anarki. Munculnya kesadaran akan pentingnya semangat ukhuwah Islamiyah, persatuan dan kesatuan semakin tumbuh ketika mereka dihadapkan pada penjajahan dan kolonialisme, khususnya Belanda dan Jepang.
dalam forum-forum politik seperti Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI, dan kemudian seperti Majelis Syura Muslimin Indonesia atau Masyumi. Kehadiran NU dan Muhammadiyah di Indonesia. Muhammadiyah dihadirkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta, mengusung verifikasi praktik peribadatan umat Islam yang sangat kental dengan budaya klinik. Pemikiran beliau terinspirasi dari Muhammad Abduh dan Rashid Ridho yang menegaskan bahwa maraknya praktik tahayul, bid'ah, dan khurafat di tengah masyarakat muslim kala itu adalah salah satu bentuk aktivitas anti-tauhid yang dapat mengotori akidah Islam dan bahkan termasuk Ahmad Dahlan sempat dituduh menciptakan agama baru atas gerakan verifikasi ini. Sikap agitansi terhadap Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah juga terjadi dalam bidang pendidikan. Sekolah-sekolah yang dirintis Muhammadiyah sempat mendapat cemooh dari masyarakat karena mengajarkan ilmu-ilmu umum seperti ilmu alam, ilmu hitung, dan sebagainya. Ahmad Dahlan bahkan sempat dicap sebagai kiai kafir karena mengadopsi sistem pendidikan barat ini. Tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu umum yang dianggap sebagai ilmu kafir, tetapi beliau juga memberlakukan sistem klasikal, proses pendidikan yang menyertakan siswa laki-laki dan perempuan di kelas yang sama. Lahirnya organisasi Nahdlatul Ulama yang cikal bakalnya berasal dari sebuah komite yang mengusulkan kepada Raja Saud di Arab Saudi untuk tidak menghancurkan situs-situs bersejarah umat Islam di tanah Hijaz. Komite Hijaz inilah yang pada tanggal 31 Januari 1926 akhirnya bermetamorfose menjadi Nahdlatul Ulama yang sedari lahirnya memproklamirkan diri sebagai organisasi pelestari tradisional dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Di awal pendiriannya, para tokoh dua organisasi ini memang acap kali terlibat polemik panas perihal masalah-masalah furu'iyah, masalah niat diucapkan atau tidak, kunut, tahlil, dan sebagainya, menjadi bahan perdebatan yang tidak berkesudahan. Untungnya, polemik ini hanya berhenti pada tataran diskursus saja dan tidak berimbas pada aksi anarki. Munculnya kesadaran akan pentingnya semangat ukhuwah Islamiyah, persatuan dan kesatuan semakin tumbuh ketika mereka berhadapan pada penjajahan dan kolonialisme, khususnya Belanda dan Jepang, dalam forum-forum politik seperti Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI dan kemudian Majelis Syura Muslimin Indonesia atau Masyumi. Di bidang teologi, dua organisasi ini mengklaim sebagai penganut Ahlussunnah wal Jamaah yang dikenal sebagai paham yang berdiri di antara dua ekstremitas paham Mu'tazilah dan Khawarij yang memiliki karakteristik rasional liberal, antara Qadariyah dan Jabariyah yang memiliki kekhasan sebagai kelompok tradisional dan literalis. Nah, dalam bidang fikih, jika NU lebih memilih mazhab Syafi'i sebagai kiblat rujukan doktrin keagamaannya, maka Muhammadiyah lebih memilih untuk tidak memihak kepada salah satu mazhab fikih yang ada. Sikap ini bukan berarti menunjukkan Muhammadiyah anti mazhab, tetapi sebagai penegas untuk mendapatkan referensi yang lebih luas dan sejati langsung dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Pandangan NU dan Muhammadiyah
terhadap makna jihad juga bersifat moderat, tidak semata-mata perang, melainkan segala kesungguh-sungguhan dan kerja keras dalam setiap kebaikan adalah salah satu bentuk dari jihad, seperti memerangi kebodohan, kemiskinan, korupsi, dan sebagainya. NU dan Muhammadiyah memiliki sinergitas dalam menjaga hubungan agama dan negara Indonesia. Dalam hal berpolitik, keduanya sama-sama menjunjung tinggi prinsip demokrasi yang telah disepakati sebagai model politik nasional. Hal tersebut bisa dilihat dari sikap keduanya yang sama-sama berkomitmen untuk mengawal proses demokrasi berjalan dengan baik. Dari itu, menurut mereka, momen pilkada maupun pilpres sudah seharusnya berjalan dingin tanpa ada ketegangan dan permusuhan yang berkepanjangan. Hal ini semata-mata untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia. Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Said Akil Siroj, mengatakan bahwa NU dan Muhammadiyah memiliki cita-cita yang sama, yakni menyelamatkan dan menjaga NKRI. Lebih jauh lagi, ia berkata, Indonesia ini negara yang beriman dan bertakwa. Dalam Al-Quran disebutkan, bangsa yang beriman dan bertakwa akan tetap ada. Sedangkan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Kiai Haji Haidar Nasir, mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang beriman dan dasarnya adalah Pancasila, sila pertama, Tuhanan Yang Maha Esa. Dalam tiap sinergitas yang dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah merupakan upaya penyelamatan bangsa dari ancaman perpecahan. Selain itu, kerjasama yang keduanya lakukan juga mendorong pemerintah untuk mempercepat kesejahteraan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial. Islam Nusantara dan Islam berkemajuan. NU dan Muhammadiyah adalah organisasi Islam di Indonesia yang menampilkan Islam pertengahan atau wasatiyah. Dalam menyikapi pertemuan Islam dengan kebudayaan Arab, Nabi melakukan 3 hal. Yang pertama, tahmil, adalah permintaan Al-Quran terhadap budaya yang sudah ada di masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam datang bukan untuk menghapus budaya tersebut, melainkan menyempurnakannya. Yang kedua, tahrim, adalah sikap pelarangan Al-Quran terhadap budaya yang ada saat ini karena bertentangan dengan nilai ajaran Islam. Yang ketiga, takhir, adalah sikap Al-Quran yang menerima tradisi Arab, tetapi Al-Quran memodifikasinya sedemikian rupa sehingga berubah karakter dasarnya. Berdasarkan hal ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam yang dibawa Nabi Muhammad merupakan proses mengenalkan dan menebarkan spirit Islam yang sesuai dengan apa yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Islam datang bukan semata-mata sebagai pemberi budaya baru yang sama sekali berbeda dengan prinsip yang diusungkan oleh NU dalam konsep dasar Islam Nusantara. NU menyadari Islam masuk ke Indonesia melalui akulturasi dan purifikasi budaya Islam dan budaya Nusantara. Secara sederhana, pengertian Islam Nusantara adalah ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad melalui Al-Quran dan hadis yang dipraktekkan di Indonesia. Namun demikian, terdapat perbedaan definisi mengenai Islam Nusantara tergantung dilihat dari sudut pandang yang dilihat. Di dalam Islam Nusantara, terdapat beberapa spirit yang harus dipertahankan dan dijaga baik-baik, yaitu yang pertama, toleransi dalam keberagamaan. Para penyebar Islam telah menanamkan benih-benih toleransi kepada masyarakat Indonesia. Benih-benih yang disebar tersebut telah tumbuh dan berkembang dengan subur. Yang kedua, apresiasi dan penghargaan terhadap tradisi yang baik. Perlu disadari bahwa Islam pada zaman Nabi Muhammad pun dibangun di atas tradisi lama yang baik. Hal ini tentu saja menjadi bukti bahwa masuknya Islam tak selamanya memusuhi tradisi lokal. Yang ketiga, elastis dan tidak kaku dalam membaca teks. Teks Al-Quran maupun hadis turun di abad ke-7 dengan kondisi teks yang tidak berubah hingga sekarang.
Akan tetapi, kehidupan dan kebudayaan masyarakat berbeda dari tahun ke tahun hingga dari abad ke abad. Atas dasar prinsip inilah, NU dengan yakin mengusung konsep Islam Nusantara dalam rangka menjaga Islam dan negara tetap bersatu tanpa perpecahan karena perbedaan suku, ras, maupun agama. NU dengan yakin urgensi Islam Nusantara harus diterapkan karena yang pertama, diperlukan cara pandang atau sikap keislaman yang mampu merawat dan menerima kebinekaan yang ada di Indonesia. Yang kedua, Islam Nusantara adalah titik temu antara golongan santri dan golongan abangan dalam keberagamaan. Dua golongan ini merupakan kekuatan utama dalam persatuan negeri ini. Yang ketiga, membendung kelompok dan gerakan yang ingin memaksakan kehendak di Indonesia, baik dari jalur politik, ormas, dan kelompok-kelompok yang ingin menyeragamkan identitas Nusantara. Di sisi lain, Muhammadiyah mengusung konsep Islam berkemajuan, yang berpandangan bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang mengemban misi dakwah dan tajdid untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah meyakini bahwa risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama yang lengkap dan sempurna. Buya Syafi'i Ma'arif, sebagai salah satu tokoh Muhammadiyah dan merupakan guru bangsa, memberikan perspektif tersendiri mengenai Islam berkemajuan. Menurutnya, konsep Islam yang kemudian dikatakan sebagai Islam berkemajuan khususnya di Indonesia haruslah dibingkai dalam keindonesiaan dan kemanusiaan. Dalam Islam, jiwa kebangsaan yang sejati tidak boleh bertentangan dengan kemanusiaan, melainkan harus menjadi bentuk dan feel kemanusiaan yang nyata. Oleh karena itu, kebangsaan tersebut tidak mengandung arti permusuhan dengan bangsa lain, melainkan mengandung rasa satu dengan bangsa sendiri, rasa satu dalam suka dan duka, rasa satu dalam kehendak menuju kepada kebahagiaan hidup lahir dan batin seluruh bangsa.